welcome dulu Mbak. Ya ini dengan Mbak siapa namanya? Saya Fatia, Mbak. Fatia. Oke, salam kenal ya Mbak. Nama saya Ais. Saya di sini sebagai ahli gizi. Kalau boleh tahu Mbak Fatia ini usia berapa? Saya usianya 14 tahun, Mbak. 14 tahun. Oh, berarti masih SMP ya? Iya. Oke. Kelas 8. Oh, kelas 8 SMP ya. Terus gimana Mbak Fatia, kenapa kok kesini? Keluhannya emang apa? Nah, jadi keluhan saya itu kayak sering merasa capek gitu setelah olahraga, gampang capek gitu. Terus men saya itu nggak teratur, kayak selalu lebih dari 7 hari gitu, Mbak. Oh, oke. Jadi Mbak Fatia ini ada lemas, terus habis itu juga mensnya lagi nggak teratur. Terus kalau mens itu lebih dari 7 hari gitu ya. Betul, Mbak. Oke, Mbak Fatia tadi udah ngukur tinggi badan sama berat badan. Sudah. Oh, tinggi badannya berapa tadi? 155, Mbak. 155, berat badannya 50 kayaknya. 50 kilo. Oke. Coba saya hitung ya. Di sini indeks massa tubuhnya Mbak Fatia itu di angka 20,8. Itu artinya normal Mbak Fatia. Jadi Mbak Fatia ini nggak ada permasalahan gizi kayak kekurangan gizi atau kelebihan gizi, itu nggak ada. Alhamdulillahnya normal ya. Terus Mbak Fatia di sini pernah ada riwayat penyakit atau ada keturunan penyakit dari keluarga? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya, oke. Di sini saya mau tahu nih Mbak Fatia kemarin itu makannya apa aja. Coba Mbak Fatia ceritain makannya kemarin waktu pagi, siang, malam itu apa aja. Kalau pagi itu saya sarapan soto daging, terus pakai nasi ya, Mbak. Terus? Siangnya beli ayam Kentucky gitu, pakai nasi juga, beli dari rumah. Terus yang malam itu Indomie soto, terus saya tambahin sawi, masak sendiri di rumah, terus pakai nasi juga. Oh, oke. Iya. Nasinya waktu makan pagi itu berapa banyak? Ya 2 centong sih kira-kira, Mbak. 2 centong ya. Oke, terus soto dagingnya itu seberapa banyak? Soto dagingnya ya 1 porsi aja. 1 porsi aja ya. Iya. Oke. Terus waktu siang nasinya berapa banyak? Sama sih 2 centong. 2 centong juga ya. Iya. Terus ayamnya itu bagian apa? Ayamnya paha. Ayamnya paha. Iya. Lalu waktu malam itu nasinya berapa centong? Ya kira-kira 1 centong sih. 1 centong ya. Terus tadi itu mie-nya berapa banyak? Mie-nya 1 porsi aja, 1 bungkus sih. Oh, 1 bungkus ya. Iya. Terus sawinya berapa? Sawinya sekitar 2 helai ya. 2 helai ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Fatia ini kan tadi ngalamin keluhan yang udah disebutkan ya. Itu Mbak Fatia apakah udah pernah periksa sebelumnya? Oh sudah tadi pagi. Dari pagi. Iya. Di dokter siapa? Sama dokter Retno. Oh, sama dokter Retno. Iya. Sama dokter Retno itu Mbak Fatia disuruh ngapain aja? Nah saya disuruh ke sini buat konsultasi gizi, terus juga udah dicek lab, kemudian dikasih tablet tambah darah, vitamin C sama vitamin B kompleks. Oh, oke. Jadi tadi sempet cek lab ya. Nah, Mbak Fatia bawa nggak hasil cek labnya? Oh iya ini Mbak. Siap. Bawa. Oke. Ini saya izin buka ya Mbak Fatia. Iya. Ini saya coba bacakan. Jadi di sini Mbak Fatia nih itu hasil labnya ada hemoglobinnya ini itu nilainya 10. Nah, sedangkan normalnya itu harusnya 12 sampai 16. Nah, di sini menandakan kalau Mbak Fatia ini memang ada anemia ya. Nah, tapi Mbak Fatia nggak usah khawatir, anemianya di sini tuh masih ringan. Lalu di sini ada MCV. Nah, MCV ini untuk melihat ukuran darah dari Mbak Fatia itu sendiri. Jadi ukuran darahnya ini apakah kecil, apakah normal atau besar gitu. Nah, di sini tuh kelihatan kalau MCV-nya ini rendah. Nah, padahal normalnya harusnya 80 sampai 100. Nah, jadi bisa kita lihat kalau ukuran darah
ukuran sel darahnya Mbak Fatia ini kecil-kecil gitu ya. Lalu di sini ada MCH. Nah, MCH ini untuk melihat warna dari sel darah merahnya, apakah warnanya pucat atau normal kayak gitu. Nah, di sini MCH ya Mbak Fatia ini tuh cuma 25, padahal normalnya harusnya 26 sampai 38. Oleh karena itu, kalau misalkan berdasarkan hasil lab, HB dari sel darah merahnya Mbak Fatia ini rendah sehingga warnanya itu cenderung pucat gitu. Lalu di sini juga ada hasil ferritin. Nah, untuk ferritinnya Mbak Fatia ini juga rendah. Normalnya itu 15 sampai 150. Nah, ferritin ini apa? Ferritin ini itu nunjukin cadangan zat besi yang ada di tubuhnya Mbak Fatia. Karena rendah berarti cadangan zat besinya ini rendah. Gitu ya. Nah, terus jadi untuk konseling ini saya sarankan Mbak Fatia buat nanti itu makan secara rutin nih, tablet tambah darah, terus juga vitamin B kompleks dan vitamin C yang udah diberikan sama dokter Retno. Terus selain itu, ini ya, kalau saya lihat nih dari hasil makannya Mbak Fatia, terus coba saya hitung-hitung kasarannya, estimasinya, pemenuhan gizinya Mbak Fatia ini masih di bawah 100% gitu. Nah, ini ya bisa kita lihat energinya Mbak Fatia ini untuk kemarin itu baru di angka 1200. Padahal menurut anjuran pemerintah berdasarkan AKG atau angka kecukupan gizi untuk usianya Mbak Fatia itu harusnya di angka 2250 kilokalori. Jadi Mbak Fatia baru memenuhi 1200. Lalu proteinnya juga seperti itu, di bawah angka kecukupan gizi. Lemaknya juga seperti itu. Lalu karbohidratnya juga seperti itu. Lalu saya juga lihat dari zat besi dan juga asupan vitamin C dan juga asupan vitamin B12 itu juga masih di bawah angka kecukupan gizi. Nah, oleh karena itu saya di sini menyarankan untuk Mbak Fatia meningkatkan asupan dari zat besi, lalu juga vitamin C dan juga protein, gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Fatia bisa nggak ya, sanggup nggak ya untuk meningkatin asupan kandung zat-zat besi yang tadi, zat-zat besi lalu juga vitamin C untuk proteinnya. Insya Allah siap. Oke, berarti udah ada kesiapan ya, bagus itu. Nah, di sini saya itu mau menyarankan Mbak Fatia untuk meningkatkan asupan zat besinya itu melalui, selain dari tablet tambah darah yang udah diberikan sama dokter Retno, itu Mbak Fatia juga membantunya dengan makan makanan yang memang tinggi akan zat besi. Nah, contohnya itu apa aja sih? Itu Mbak Fatia bisa dapatkan dari protein hewani dan juga protein nabati. Ya, untuk tapi saya menyarankan untuk lebih sering untuk mengonsumsi protein hewaninya karena memang kandungan zat besi dan juga kualitas dari zat besinya itu lebih bagus gitu ya. Nah, di sini itu ada, saya punya ini listnya ya. Harus saya ambilkan ya. Oke. Jadi nih ini nanti brosurnya bisa Mbak Fatia bawa aja. Jadi supaya bisa dibaca-baca lagi. Ya. Di sini untuk protein hewani ini ada daging merah ya. Terus habis itu ada ayam, lalu ada telur, terus sama ada ati ayam atau ati sapi gitu. Nah, ini kalau lihat dari makanan kemarin ini Mbak Fatia udah bagus. Sini Mbak Fatia makan paginya itu kan udah soto daging, terus makan siangnya ayam goreng kan. Nah, itu udah ada asupan proteinnya nih, dan proteinnya juga protein hewani gitu kan. Nah, tapi di makan malam di sini saya nggak ngelihat ada proteinnya. Saya belum lihat nih.
Ini Mbak Fatia makan mie sedap soto, terus dikasih sayur juga sawi. Nah, saran saya kalau misalkan mau makan mie instan itu juga ditambahkan dengan telur gitu. Jadi Mbak Fatia tetap ada ini proteinnya setiap kali makan gitu. Lalu protein ini juga bisa didapatkan dari sumber nabati gitu. Nah, seperti contohnya ada kacang-kacangan, lalu ada tempe, ada tahu gitu. Nah, itu Mbak Fatia bisa makan juga sebagai sumber dari zat besi gitu. Nah, kira-kira dari list makanan tadi Mbak Fatia ada kesulitan nggak ya dalam mendapatkan makanan-makanan itu, atau mungkin ada yang Mbak Fatia nggak suka gitu dari makanan-makanan tadi? Alhamdulillah nggak ada sih Mbak, cuma yang kan tadi saya makan sedap soto, terus kan katanya suruh nambahin telur. Telurnya itu cukup 1 atau 2 gitu. Oh, kalau telur itu ini ya, kan asupan proteinnya Mbak Fatia ini itu 45 gram. Nah, sedangkan normalnya itu kan 60 gram. Ya toh. Nah, di sini itu kalau saya hitung itu sekitar pemenuhannya sekitar 75%. Jadi Mbak Fatia ini bisa, kalau bisa sih memang saya sarankan untuk nambah 2 telur gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata keberatan gitu kan, nah sebenarnya telurnya itu bisa dipindahkan ke makan pagi atau makan siang gitu loh. Jadi makan pagi nih soto daging. Nah, soto daging ini bisa ditambahi telur juga kan, biasanya bisa tuh nambah telur rebus gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi Mbak Fatia bisa makan telurnya di pagi sama di malam gitu. Itu ya Mbak Fatia. Oke. Selain itu ada yang ditanyain? Nggak ada sih Mbak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Mbak Fatia juga saya sarankan untuk makan makanan yang bersumber vitamin C. Nah, contohnya itu bisa dari buah-buahan. Nah, di sini juga kalau lihat makanan Mbak Fatia kemarin itu kan masih belum ada buah-buahannya ya. Nah, di sini Mbak Fatia bisa nih nambah buah-buahannya. Itu contohnya nih ada jeruk, terus itu ada pepaya ya kan. Lalu ada jambu biji. Jambu biji ini biasanya di jus Mbak, itu enak banget. Ya, terus bisa makan tomat juga sebagai sumber vitamin C. Nah, dari list buah-buahan ini itu kira-kira Mbak Fatia bisa makannya nggak ya? Atau mungkin Mbak Fatia ada alergi tertentu atau nggak suka sama buah-buahan yang di sini? Nggak ada sih Mbak, suka semua. Oh, suka semua ya. Oke, alhamdulillah. Berarti nanti bisa ditambahkan buah-buahan itu di makanannya. Nah, terus selain itu juga Mbak Fatia ini kalau misalkan lagi anemia itu saya sarankan nggak konsumsi teh dan juga nggak konsumsi kopi itu. Nah, selama ini Mbak Fatia konsumsi teh atau kopi gitu nggak? Kadang-kadang aja sih Mbak, kayak sore gitu biasanya kan bikin teh. Oh, kalau sore bikin teh gitu ya. Itu kira-kira dalam 1 minggu itu berapa kali biasanya? Hampir setiap hari, tapi saya cuma kayak minum beberapa teguk aja sih, sampai habis 1 gelas gitu. Oh ya, nah itu sementara ini saya sarankan Mbak Fatia jangan minum teh maupun kopi dulu ya, karena di dalam teh sama kopi itu ada zat yang bisa menghambat penyerapan zat besi yang ada di tubuhnya Mbak Fatia kayak gitu. Oke. Kira-kira kalau misalkan nih selama sesi, maksudnya selama pengobatan ini, maksudnya selama intervensi ini Mbak Fatia nggak konsumsi teh maupun kopi, itu bisa nggak? Bisa ya. Oke. Lalu juga ini kan pemenuhan zat gizinya Mbak Fatia ini itu masih rendah ya, pemenuhan energinya. Nah, ini juga saya sarankan untuk Mbak Fatia ini nambah makan. Nah, jadi ini udah bagus nih Mbak Fatia makan pagi, siang, malam. Nah, tapi saya sarankan untuk ditambah di
antara makanan pagi dan siang, dan juga ditambah di antara makanan siang dan malam. Jadi ini nambah makan snack gitu ya. Ada selingannya. Ini harus Mbak Fatia kalau saya lihat sih perlu nih untuk nambah makan selingan gitu. Nah, selingannya ini saya sarankan untuk selingan-selingan yang sehat seperti buah, lalu juga mungkin bisa minum susu gitu ya. Itu cuma kalau misalkan Mbak Fatia ada snack-snack lain kayak jajanan pasar gitu boleh juga. Nah, biasanya Mbak Fatia kalau jajan gitu jajan apa? Kayak ya jajan yang gerobakan gitu sih, kayak batagor atau ya pentol gitu aja sih. Oh ya, itu boleh juga batagor, pentol gitu ya. Nah, tapi perlu diingat juga seperti batagor dan pentol itu bisa menambah asupan energi dan juga lemak. Ya, untuk menambah asupan energi dan juga lemaknya Mbak Fatia. Nah, tapi dari sisi zat gizi yang lain seperti zat besi, vitamin C, vitamin B12 itu kecil Mbak Fatia, kurang. Nah, untuk zat-zat gizi yang seperti zat besi lalu juga vitamin C, vitamin B12 itu memang didapatkannya dari buah-buahan. Buah-buahan itu kaya akan vitamin gitu. Nah, jadi Mbak Fatia bisa konsumsinya itu untuk saat ini sih saya sarankan itu melalui buah-buahan. Tapi kalau misalkan nih snacknya Mbak Fatia mau makan batagor atau siomay ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Kayak gitu ya. Lalu oh iya, Mbak Fatia ini biasanya makan pagi ini jam berapa? Jam 6 sih sebelum berangkat sekolah. Makan pagi ini jam 6 ya. Oke, saya catat pagi jam 6, siang jam berapa? Jam 12-an. Jam 12. Lalu kalau malam ini makannya jam berapa? Jam 7. Jam 7 malam ya. Iya. Oke, jadi di sini untuk selingan yang pertama itu Mbak Fatia bisa makan di jam 9 gitu ya, di 9 pagi. Lalu untuk selingan yang kedua, selingan sore, ini Mbak Fatia bisa makan di jam 3 gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti ini pola makannya, Mbak Fatia bisa ngelaksanain atau enggak? Bisa. Bisa ya. Oke. Lalu juga untuk pengaturan pola makannya ini sudah saya catat. Lalu juga di sini ini ada rekomendasi makanan yang bisa Mbak Fatia terapkan. Lalu juga ada catatan pantangannya tadi, nggak boleh teh, nggak boleh kopi, ya kan. Lalu juga saya sarankan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah dan juga vitamin yang udah diberikan oleh dokter. Ya, di sini memang tujuan kita ini nanti untuk meningkatkan kadar hemoglobinnya Mbak Fatia dan juga kadar ferritin supaya anemianya Mbak Fatia ini bisa teratasi. Nah, selain anemia yang teratasi, itu cadangan zat besi Mbak Fatia ini juga berada di batas normal, gitu ya. Gitu. Jadi untuk mencegah adanya kekambuhan dari anemianya Mbak Fatia. Gitu. Nah, untuk bisa ningkatin kadar hemoglobin Mbak Fatia itu memang waktunya ini cukup lama, sekitar 3 bulan. Jadi Mbak Fatia ini harus sabar dan juga konsisten ya dalam melakukan pola makan, lalu juga dalam konsumsi tablet tambah darah juga vitaminnya itu harus diminum secara rutin dan juga konsisten gitu ya Mbak Fatia. Oke, dari sini apakah Mbak Fatia ada yang mau ditanyain? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya. Oke, jadi kira-kira nih Mbak Fatia untuk mencapai tujuannya tadi, meningkatkan asupan zat besi, meningkatkan vitamin C dan juga meningkatkan asupan protein, itu kira-kira Mbak Fatia bisa makan apa aja? Bisa selingin makan di antara jam
jam makan saya yang biasanya. Mm-mm. Terus kayak lebih ke buah-buahan juga kan. Mm-mm. Terus nambahin makan yang lebih bergizi gitu kan. Lalu untuk asupan zat besi dan juga vitamin C tadi, rekomendasi makanannya yang saya berikan, Mbak Fatia bisa nambah makan apa aja untuk menambah asupan zat besi dan juga vitamin C dan juga proteinnya tadi. Kalau zat besi itu kayak makan protein nabati sama protein hewani tadi kan. Terus kalau vitamin C-nya dari buah-buahan. Oke. Ya oke. Kalau saya lihat Mbak Fatia ini udah siap banget ya buat mengubah pola makannya, dan juga Mbak Fatia juga udah paham terkait dengan anjuran bahan makanan yang dikonsumsi, dan juga tadi sarannya Mbak Fatia, pantangannya nggak boleh makan apa aja. Teh sama kopi. Oke, nggak boleh teh sama kopi ya. Betul. Oke. Di sini Mbak Fatia, kira-kira ada yang mau dikonfirmasi lagi? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, kalau kayak gitu kita jadwalkan nih konseling selanjutnya. Kita evaluasi nih nanti gimana asupan makanan dari Mbak Fatia, apakah sudah lebih baik. Lalu juga kita cek ini apakah Mbak Fatia masih ada keluhan-keluhan seperti lemas dan juga cepat lelah. Lalu juga kita akan tes lab ulang untuk melihat hemoglobin, kadar hemoglobin, terus MCV, MCH tadi, dan juga kadar ferritin yang ada di tubuhnya Mbak Fatia. Nah, untuk evaluasi selanjutnya itu saya sarankan untuk dilakukan 3 bulan lagi ya dari sekarang. Nah, kira-kira Mbak Fatia bisa nggak untuk 3 bulan lagi itu? Bisa. Ada jadwal, berarti kalau 3 bulan lagi dari sekarang bulan Juni, Iya. September ya? Iya. Ya, sekitar September ya. Nah, itu coba kita cek tanggal ya, bulan September. Ini Mbak Fatia berarti masih sekolah gitu ya? Iya. Bulan September. Oke. Nah, untuk awal September ini kira-kira dari Senin sampai Sabtu Mbak Fatia bisa hari apa? Sabtu sih. Oke, hari Sabtu ya. Berarti kita jadwalkan untuk tanggal 7 September di hari Sabtu ya. Saya catat dulu. Oke, 7 September di hari Sabtu. Kita evaluasi kelanjutannya bagaimana. Semoga ada perbaikan dari Mbak Fatia. Dan saya harap juga anemianya Mbak Fatia ini bisa sembuh gitu ya. Ini saya kembalikan hasil tes labnya. Ya, terima kasih Mbak Fatia sudah mau konseling hari ini di FDTV. Terima kasih. Ya, dadah.